السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia-Nya kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari sebuah buku panduan keluarga sakinah, di mana buku ini telah kita jelaskan sebagian besar pembahasannya, dan insyaallah tersisa beberapa subjudul lagi atau beberapa bab lagi. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk di bab ke-21, penjelasan tentang iddah. Penjelasan tentang iddah, di mana sebelumnya sudah kita bahas yang berkaitan dengan tolak dan khulu'. Maka di bab berikutnya ataupun bab 21 penulis di sini akan membahas tentang apa itu iddah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan iddah tersebut. Karena kita ketahui permasalahan rumah tangga merupakan bagian dari kebahagiaan orang-orang yang telah membangun rumah tangga tersebut, sehingga hukum-hukum yang berkaitan dengan ini harus diketahui. Bukan tujuannya untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum talak. Karena mungkin ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ketika kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan talak di dalam rumah tangga, membahas tentang khulu' adalah hak bagi seorang istri, menurut mereka ini justru akan membangkitkan orang-orang yang dalam rumah tangga tersebut bermudah-mudahan di dalam talak. Maka ini sebuah dugaan yang tidak benar. Jika mempelajari hukum talak kemudian tujuannya adalah untuk mentalak, bukan itu tujuannya. Tapi mengetahui hukum ini merupakan perkara yang paling mendasar, bahwa setiap muslim dan muslimah, terlebih lagi yang telah melangsungkan pernikahan, kemudian memiliki pasangan, demikian juga sampai kepada memiliki anak, hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga itu harus diketahui. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahkan lebih utama mereka mengetahuinya sebelum mereka melangsungkan akad pernikahan. Mereka mengetahui hukum-hukum seputar ini. Tujuannya apa? Agar sama-sama saling menjaga, sehingga kedua belah pihak ataupun kedua mempelai atau antara suami dan istri benar-benar saling menjaga dan tahu batasan-batasan yang ada di dalam rumah tangga sesuai dengan syariat Islam. Bukan tujuannya adalah untuk bermudah-mudahan, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kita mempelajari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, tujuannya bukan untuk melaksanakannya, tapi untuk menjaga diri agar tidak melanggarnya.
Nah itu ya para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian urutan dari pembahasan talak ataupun khulu' sampai kepada iddah. Nah di sini penulis akan menjelaskan tentang apa itu iddah dan hal-hal yang berkaitan dengan iddah ini di bab yang ke-21. Taib. Di halaman 299 silahkan dilihat bagi yang memiliki bukunya, dan insyaallah ya buku sebelumnya sudah dibagi dan masing-masing jamaah insyaallah sudah memiliki bukunya. Ini tujuannya agar kedepannya nanti atau setelah ini pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan, kajian yang berkaitan dengan buku panduan keluarga sakinah ini yang sudah kita awali dari awal pembahasan yang ada di dalam buku ini, itu tidak hilang begitu saja. Dengan adanya buku panduan ini mudah-mudahan kedepannya jika ada sesuatu yang mungkin terlupakan bagi kita dari cabang ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga bisa merujuk ke sini, bisa membaca kembali apa yang pernah kita bahas. Lebih afdal lagi jika ada catatan-catatan tersendiri. Taib ya. Dan insyaallah tidak terasa memang pembahasan ini sudah pembahasan terakhir ya. Nah, ini sudah masuk ke pembahasan atau beberapa subbab yang terakhir. Taib. Bab 21 iddah. A. Definisi iddah. Al-iddatu ya, al-iddatu alif lam dengan huruf ain ya. Dal yang ditasydid lalu ada ta'ul marbutah di akhirnya, iddatun atau al-iddatu berkaitan dengan adad, bilangan, berkaitan dengan jumlah ya. Jadi penyebutan al-iddatu atau tanpa alif lam, iddatun, ain, dal yang ditasydid ya, ada dua dal yang digabungkan lalu diakhiri dengan ta'ul marbutah, ta yang ada titik dua di atas. Nah bermakna adat yaitu bilangan, atau semakna juga dengan ihsa dari bentuk verba ahsa atau bentuk kata kerja ahsa yuhsi ihsaun atau ihsaan yang bermakna sama, menghitung ya, menghitung jumlah ataupun menghitung bilangan yang berkaitan dengan angka. Taib. Maka ini secara bahasa, secara etimologi, bahwa kata iddatun tujuannya adalah untuk menghitung, berkaitan dengan bilangan, berkaitan dengan jumlah. Maksudnya bilangan hari yang dihitung oleh istri. Ya, maksudnya ada bilangan-bilangan hari yang harus dihitung oleh si istri. Sedangkan kata beliau secara istilah, secara terminologinya, bahwa iddatun atau iddah dengan membacakan ya, pembacaannya dengan waqaf ya, iddah. Sedangkan secara istilah bahwa iddah ialah masa seorang wanita menunggu untuk dibolehkan menikah lagi setelah kematian suaminya ataupun setelah dicerai oleh suaminya, baik dengan lahirnya anak atau dengan quru, yaitu dengan hitungan haid. Quru itu maksudnya hitungan haid, atau dengan bilangan beberapa bulan, ashhur. Jadi itu ya, bahwa iddah adalah masa seorang wanita untuk menunggu sampai sempurna waktunya, mengikuti bilangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia boleh menikah lagi. Di mana sebab-sebab iddah ini diantaranya dengan kematian suaminya, atau dicerai, atau karena sebab lahirnya anaknya setelah dicerai. Nah, ini batasan-batasan. Nah, ini batasnya ya, batasnya. Nanti akan ada rinciannya juga. Batasan dari
habisnya selesainya masa iddah itu bisa ditandai atau dilihat dengan lahirnya anak yang dia kandung. Jika wanita yang ditalak atau yang ditinggal mati suaminya tersebut dalam kondisi hamil. Jika dia tidak dalam kondisi hamil, maka dilihat apakah dia sempurna atau ya masih mengalami masa haid. Nah, maka nanti dilihat dari salasah quru, 3 kali atau 3 kali haid 3 bulan. Atau juga dengan hitungan bulan hijriah, benar-benar 3 bulan. Taib ya. Nah, itu definisi iddah kata beliau di sini. Baik itu secara bahasa atau secara istilah, secara etimologi ataupun terminologinya. Bahwa secara bahasa makna iddah itu adat. Adat itu adalah bilangan. Ya, adalah bilangan. Yang berkaitan dengan bilangan ya, biasanya waktu. Ya gitu ya, ada tanggal 1, 2, 3 dalam sebulan itu dalam hitungan bulan-bulan qamariyah ya, dalam hitungan bulan-bulan Islam di dalam sebulan itu 29 ataupun 30. Nah, itu iddah namanya, adat, ada bilangan 1, 2, 3, demikian juga bulan 1, bulan 2. Nah, itu ya 3 bulan. Nah, itu bilangan. Taib. Sementara secara istilah syar'i tadi adalah masa menunggunya seorang wanita. Namanya menunggu ada batasan. Namanya menunggu ada batasan. Kalau tidak ada batasannya itu bukan menunggu namanya, itu abadi namanya. Ya, sebagaimana di yaumil akhir itu tidak ada lagi batasan waktu. Ya, di yaumil akhir itu tidak ada lagi batasan waktu. Apakah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Tapi penyebutannya sudah los, abadan, khalidan. Nah, adapun di sini makna menunggu ada batasan waktu. Nanti dilihat masing-masing ada sedikit berbeda batasan waktunya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya syariat itu berkaitan dengan batasan. Jadi perlu kita fahami bahwa syariat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tujuannya adalah untuk membatasi manusia dalam hal perbuatan, dalam hal waktu. Itulah dia ibadah. Itulah dia ibadah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi manusia untuk membuat ibadah sendiri. Kenapa? Karena itu hak Allah. Enggak bisa kita menentukan batasan ibadah dengan seenaknya, dengan selera sendiri. Kalau sekiranya manusia diserahkan masalah pembatasan ibadah kepada masing-masing, maka akan terjadi begitu banyak perbedaan tata cara ibadah. Ya, sehingga harus merujuk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ada tidak batasannya, waktunya ada. Tidak bisa seorang seenaknya saja mengerjakan salat. Saya mau jam segini ya suka-suka saya. Nah, kan begitu. Kalau suka-suka dirinya sendiri itu bukan ibadah namanya, itu hawa nafsu. Nah, gitu ya, itu hawa nafsu. Makanya ibadah itu murni ketaatan, bukan sesuai dengan selera. Murni ketaatan, memang taat sama Allah, menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, habis waktunya maka habis. Ya, melewati batas waktu berdosa, ya berdosa dia. Saat dia tidak ada alasan yang diterima di sisi Allah Ta'ala, terutama dalam masalah sholat. Perkara-perkara haram pun kata Nabi SAW merupakan batasan Allah yang tidak boleh dilanggar. Nah, begitu juga yang berkaitan dengan waktu. Puasa ada batasan waktu. Ya, ibadah haji ada batasan waktu, tidak dibolehkan setiap saat seorang berhaji. Ada tanggal-tanggal tertentu saja yang harus dihitung oleh manusia. Nah, begitu juga berkaitan dengan masalah khulu ataupun tolak ini. Ada batasan-batasan waktu bagi si suami merujuknya atau bagi si istri dalam hal menghitung sampai kapan dia menunggu dari talak suaminya tadi, sehingga dia bisa jelas tetap menjadi istri yang sah bagi suaminya atau sudah boleh
lagi dengan laki-laki yang lain. Ini dalam rangka untuk menjaga hak mereka, karena tidak mungkin mereka dalam kondisi mengambang, dalam kondisi nggak jelas, ditalak suami tapi nggak jelas kapan nih selesainya. Ya, diserahkan pokoknya sama suami. Suami maunya nanti merujuk lagi 20 tahun lagi, ya terserah dia, ya habis si wanita tadi. Ya, akan terzolimi wanita tersebut, tapi Allah kasih batasan. Taib ya. Kemudian yang B, selanjutnya kata beliau, yaitu jenis iddah atau macam iddah atau jenisnya. Seorang istri yang ditinggal mati suami, seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau suaminya meninggal dunia, maka iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Iddahnya selama 4 bulan 10 hari semenjak hari ataupun tanggal kematian suaminya. Ya, itu dihitung. Jadi meninggal suaminya misalnya di hari Senin, maka itu hari pertama namanya. Nah gitu ya, suaminya misalnya meninggalnya hari Jumat, maka itu hari pertama hitungannya, 1 hari pertama meninggalnya. Sama halnya seperti hari kelahiran, untuk menghitung akikoh seorang itu di hari ke-7, maka hari pertama itulah lahirnya itu hari pertama sebelum matahari tenggelam. Ya, sebelum matahari tenggelam. Taib. Nah, begitu juga saat wafat seorang itu dikatakan hari pertama hitungan iddahnya. Nah, maka kata beliau di sini, seorang istri yang ditinggal mati suami maka iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Baik dia telah dicampuri atau belum dicampuri. Ya, baik dia sudah berhubungan dengan suaminya atau belum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, wa yadharuna azwajan, lalu dia juga meninggalkan istri-istri, 1, 2 atau 4 maksimalnya kan. Meninggal seorang laki-laki, dia punya 4 istri, maka saat dia wafat meninggal dunia meninggalkan 4 istri, meninggalkan 3 istri, meninggalkan 2 atau meninggalkan seorang istri saja. Maka ya tarabbasna, nun di situ tarabbasa, ya, penambahan nun di fi'il mudhari itu nun mengandung makna nun niswah atau nun nisa. Ada nun niswah atau nun yang menunjukkan fa'ilnya di situ adalah para wanita. Maka hendaknya para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menunggu. Tarabbasa yakni intizar, mengandung makna menunggu. Hendaknya para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya menunggu, menahan dirinya. Yatarabbasna bi anfusihin, hendaknya mereka menahan diri mereka agar mereka tidak menikah dulu dengan sebab wafatnya suami. Jangan meninggal suami langsung menikah tanpa melewati masa iddahnya. Nah, maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya para wanita tersebut menahan dirinya ataupun menunggu selama 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhur wa ashra. Arba'ata ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Tapi ya, jadi jelas dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, secara mutlak, bahwa wanita manapun yang telah memiliki suami lalu suaminya wafat, suaminya meninggal dunia, maka semenjak itu dia hendaknya menahan diri terlebih dahulu.
Ya, makna menahan nanti akan dijelaskan juga apa dan sejauh mana bentuk ya tarabbusnya tadi, mempertahankan atau menahan diri selama 4 bulan. Apa saja yang boleh dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan, ini pun harus diketahui oleh para wanita. Karena kemungkinan meninggal dunianya suami itu sangatlah besar, apalagi menurut para peneliti. Ini menurut para peneliti dan hasil survei mereka, bahwa kecenderungan kematian laki-laki itu lebih besar daripada wanita. Ya kan? Kecenderungan meninggalnya ataupun ya wafatnya kaum laki-laki itu lebih cepat daripada wanita. Makanya sering sekali kita dapati banyak penyebutan para janda oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga. Beliau dalam beberapa hadis mengingatkan agar membantu dan memperhatikan para janda, yaitu wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang sudah dicerai, terutama yang ditinggal mati. Karena memang resiko kematian bagi kaum laki-laki itu lebih besar. Aktivitas mereka lebih banyak di luar rumah. Pekerjaan mereka itu beresiko ataupun berkaitan dengan keselamatan. Ya, namanya dunia luar. Biasanya seperti itu. Demikian juga dalam hal jumlah, kita dapati jumlah kaum laki-laki itu lebih sedikit daripada jumlah kaum wanita. Jumlah kaum wanita itu lebih banyak daripada jumlah kaum laki-laki. Risiko-risiko yang dihadapi kaum laki-laki di luar rumah itu lebih besar daripada wanita yang ada di dalam rumah. Taib. Nah, maka kata beliau di sini selanjutnya, kecuali jika istri yang telah dicampuri dan dia dalam kondisi hamil. Adapun ayat tadi mutlak ya. Ayat tadi mutlak untuk semua wanita yang memiliki suami, apakah telah dicampuri oleh suaminya ataukah belum. Akan tetapi akad nikah sudah sah, tapi belum berhubungan intim misalnya, lalu ya mengalami sebuah kejadian yang menyebabkan suaminya meninggal dunia. Mungkin saja itu terjadi. Bahkan mungkin ada yang terjadi seperti itu. Maka ini mutlak pada ayat tadi surah Al-Baqarah 234 tadi ya, 234 ini berlaku untuk semua, kecuali kata beliau seorang wanita yang telah bercampur dengan suaminya, berhubungan intim dengan suami sehingga dia hamil, kemudian suaminya meninggal dunia, maka iddahnya sampai si istri atau si wanita tadi melahirkan anaknya. Nah, ini masa iddahnya berbeda, bukan berdasarkan hitungan bulan, 4 bulan 10 hari. Kalau wanita tersebut sudah jelas-jelas dalam kondisi hamil. Apabila wanita tersebut dalam kondisi hamil lalu suaminya wafat, meninggal dunia, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Maka hari kelahiran anaknya merupakan hari selesainya masa iddahnya. Nah, itu dia. Taib. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajalahun ayyad'na hamlahun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmal jamak dari hamil. Ya, hamil. Wa ulatul ahmal ajaluhunna. Ajal maksudnya batasan waktu. Ajal itu artinya batasan waktu. Setiap manusia ada ajalnya kata Nabi. Ya, ajal musamma, ada batasan waktu yang sudah ditentukan. Setiap orang sudah ada batasan waktu hidupnya. Nah, begitulah dia makhluk. Makhluk itu dibatasi oleh Allah Ta'ala dengan waktu. Allah Ta'ala menciptakan waktu dan Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak butuh dengan waktu. Nah, itu dia. Karena dialah pencipta waktu. Allah lah yang menciptakan waktu sehingga dia boleh bersumpah demi waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wad duha, demi waktu duha.
wal laili demi waktu malam, wan nahar demi waktu siang, wal fajr demi waktu fajr, itu makhluk-makhluknya, wasyams demi matahari, wal qamar demi bulan. Allah berhak untuk bersumpah dengan nama makhluknya untuk menunjukkan keagungannya. Adapun kita tidak boleh. Itu ada pembahasannya sendiri tentang masalah bersumpah dengan nama selain Allah bagi kita. Tapi Allah Ta'ala, bagi dia tetap keagungan miliknya, ya, kemuliaan ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya waktu itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang menciptakan, dan Allah tidak berkaitan dengan waktu. Dia tidak binasa karena habisnya waktu sebagaimana makhluk. Adapun kita, kehidupan kita dikaitkan dengan waktu, dibatasi dengan waktu oleh Allah Ta'ala. Sehingga masing-masing manusia Allah Ta'ala tetapkan di Lauh Mahfuz ada waktu-waktunya. Taib. Apabila waktunya telah tiba, maka dia akan wafat ataupun meninggal dunia, sebagaimana pembahasan kita ini. Demikian juga apabila sudah waktunya, maka seorang manusia, insan akan lahir melalui perut ibunya. Nah, itu ya. Taib. Wa ulatul ahmal, dan para wanita-wanita yang sedang hamil, ajaluhunna, yaitu batas waktu iddahnya, ayyadu'na hamlahun, batas waktu iddah para wanita yang sedang hamil adalah dengan melahirkan apa yang ada dalam kandungannya. Ketika dia meletakkan, maksudnya melahirkan, ya, yad'na itu mereka meletakkan apa yang mereka bawa dalam perut. Diletakkan maksudnya dikeluarkan, yaitu kelahiran, berkaitan dengan kelahiran. Maka apabila seorang wanita telah melahirkan atau anak yang dia kandung sudah keluar, sudah terlahir, selesailah masa iddah seorang wanita yang sedang hamil apabila dia dalam kondisi ditinggal mati oleh suaminya. Taib. Kemudian di sini ada kisah dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, bahwa Subai'ah Al-Aslamiyah radhiyallahu anhuma melahirkan seorang anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Jadi beberapa malam sebelum kelahiran anaknya, atau sebelum Subai'ah melahirkan, beberapa malam sebelumnya suaminya wafat, suaminya meninggal dunia. Setelah beberapa malam suaminya meninggal dunia, dia pun melahirkan. Setelah melahirkan, dia langsung menemui Nabi SAW dan minta izin untuk menikah. Maka beliau mengizinkannya. Kemudian dia pun menikah. Nah, ini ya, ajib ini. Ya, jadi masa iddahnya itu cuma beberapa hari, karena kan hanya beberapa malam. Mungkin anggaplah 7 malam atau 5 malam sebelumnya, ya, suaminya meninggal. Nah, tidak menunggu berbulan-bulan, tapi yang dia tunggu adalah sampai anaknya melahirkan. Nah, itu bedanya tadi dengan wanita yang tidak hamil. Kalau wanita tersebut tidak hamil, maka masa iddah setelah wafatnya suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Taib. Nah, ini sebagai dalil penguat bahwasanya seorang wanita yang sedang hamil apabila wafat suaminya, meninggal suaminya, cara menghitungnya adalah menunggu sampai anaknya lahir. Apabila saat wafat suaminya dia baru hamil 2 bulan, maka ya menunggulah beberapa bulan. Tidak boleh dia menikah dalam kondisi hamil. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa wanita hamil tidak boleh menikah. Ya, tapi sebagian memasukkan wanita kondisi seperti ini, kondisi hamil karena akad yang sah atau hamil karena tidak ada akad. Nah, makanya pernah mendengar bagaimana kasus seorang wanita hamil tapi bukan melalui jalan akad nikah, tapi melalui apa? Perzinaan.
sampai hamil. Lalu ditanya mereka, bolehkah keduanya menikah? Karena keduanya telah berzina, sementara si wanita sedang kondisi hamil. Menurut mereka tidak boleh berdasarkan pembahasan ini. Kata mereka tidak boleh, karena seorang wanita hamil itu tidak boleh melakukan akad nikah sampai dia melahirkan. Tapi sebagian ulama yang lain, dan ini yang saya kuatkan, ya, ini yang saya kuatkan, bahwa apabila yang ingin menikahinya adalah yang menzinainya, maka tidak perlu lagi menunggu sampai lahir. Karena larangan menikah bagi wanita hamil karena hamilnya tersebut dari sebab nikah yang sah. Nah, itu yang dimaksud di sini. Bukan Allah Ta'ala tidak membahas yang tidak sah, tapi yang Allah bahas di sini yang sah, yang melalui akad nikah yang sah, lalu dia hamil, kemudian suaminya meninggal dunia, atau suaminya mungkin sudah menceraikannya, itu kan juga masuk bahasan. Diceraikan oleh suaminya, tapi tidak juga dirujuk, dia dalam kondisi hamil, ya, setelah itu dia melahirkan, nanti ada bahasannya, ya gitu ya, nanti akan ada pembahasannya. Ini berlaku juga bagi seorang wanita hamil dan ditalak oleh suami, bukan hanya sebatas meninggal suaminya. Taib ya. Nah, itu merembet kepada pembahasan wanita yang hamil dari hasil zina. Bolehkah dia menikah? Maka menurut yang pendapat yang saya kuatkan, ini tetap boleh jika yang menikahinya adalah yang menzinainya, karena udah jelas lebih layak mereka dinikahkan. Taib. Nah, apabila laki-laki yang lain, maka bisa ditunggu dulu karena sudah berbeda begitu, sampai jelas dia melahirkan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian sedangkan istri yang diceraikan sebelum dicampuri, kata beliau. Ini tadi ya, riwayat dari Subai'ah al-Aslamiyah. Lalu kata beliau, sedangkan istri yang diceraikan sebelum dicampuri, istri yang diceraikan sebelum berhubungan intim, maka ia tidak mempunyai iddah, maka wanita tersebut tidak memiliki iddah, tidak perlu menghitung, artinya langsung putus, ya. Ketika si wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, ya, laki-laki dan wanita melangsungkan akad nikah sah, kemudian belum terjadi hubungan intim, namun si suaminya menceraikan dia, maka wanita seperti ini tidak ada iddahnya, tidak perlu dia menghitung. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddah ta'tadunaha. Nah, jelas di sini. Tegas sekali Allah Ta'ala menyebutkannya. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Surat Al-Ahzab ayat 49. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita beriman, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka tidak ada masa iddah bagi mereka, wanita tersebut. Tidak ada iddah yang perlu kalian hitung-hitung, gak perlu lagi, tidak ada masa iddahnya. Tapi kata Allah, famatti'uhunna wasarrihuhunna, maka hendaknya kalian memberikan mut'ah, ya, kegembiraan, kesenangan selain dari nafkah kepada wanita tersebut yang kalian ceraikan sebelum kalian berhubungan intim dengannya setelah akad nikah. Nah, ini juga mungkin saja terjadi seperti itu. Baru selesai akad nikah, mungkin ada sesuatu yang dia lihat, ada sesuatu yang dia dapati, mungkin pada istrinya atau pada hal-hal yang berkaitan dengan istri, ya, sebelum terjadinya hubungan intim, lalu dia pun bertekad kuat untuk melepasnya ataupun menceraikan istrinya sebelum ada hubungan intim, maka tidak perlu menghitung iddah,
ketika talak itu dijatuhkan oleh suami. Tapi Allah Ta'ala tetap memerintahkan famatti'uhunna, yakni memberikan sesuatu lah untuk si istri. Ya, selain dari nafkah, selain dari mahar maksudnya. Ada sesuatu yang diberikan yang itu perkara afdal. Wasarrihuhunna, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya lepaskan dengan cara yang baik-baik. Sarahan jamilan, dengan pelepasan yang baik-baik. Taib. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kata beliau di sini selanjutnya, istri yang ditalak setelah dicampuri. Adapun istri yang dijatuhi talak oleh suaminya setelah berhubungan intim lalu hamil. Ya, kalau tadi kan berkaitan dengan wafat. Nah, ini berkaitan dengan talak. Kalau sebelumnya seorang wanita dalam kondisi hamil, suaminya wafat, maka cara menghitung iddahnya dengan menunggu anak yang dia kandung sampai lahir. Nah, begitu juga seorang wanita dalam kondisi hamil lalu suaminya mentalaknya, maka cara menghitungnya pun sama, yaitu menunggu anak yang dia kandung sampai lahir. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tadi juga sudah kita bacakan. Ini berlaku bagi mereka, yaitu para wanita yang ditalak suaminya sementara dia dalam kondisi hamil. Maka cara menghitungnya menunggu sampai anak yang dia kandung lahir atau sampai dia melahirkannya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat keempat yang tadi sudah kita bacakan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahun. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahun. Sedangkan para wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu sehingga mereka melahirkan anak yang mereka kandung. Nah, di sini juga ada kisah. Kalau tadi Subai'ah al-Aslamiyah, ini kisah istrinya Az-Zubair bin Al-Awwam, istrinya Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu, bahwa dia memiliki seorang istri yang bernama Ummu Kulthum binti Uqbah, ya, radhiyallahu anhumah. Jadi istri Az-Zubair bernama Ummu Kulthum binti Uqbah. Dia pernah berkata, yakni Az-Zubair ibn Al-Awwam pernah berkata, ini maksudnya Ummu Kulthum, ya, Ummu Kulthum bin Uqbah ini dia berkata kepada suaminya dalam kondisi dia sedang hamil. Ummu Kulthum sedang hamil. Apa kata Ummu Kulthum ini kepada suaminya Az-Zubair? Ummu Kulthum, ya, binti Uqbah. Kata Ummu Kulthum binti Uqbah kepada Az-Zubair, berbuat baiklah kepada diriku dengan cara menjatuhkan talak kepadaku. Nah, gitu ya. Jadi kata istrinya Ummu Kulthum binti Uqbah, ya mungkin ada perkara ataupun ada masalah rumah tangga, ya. Tapi yang kita ketahui ini yang diceritakan bahwa istrinya Az-Zubair mendatanginya lalu berkata, berbuat baiklah kepada diriku dengan cara menjatuhkan talak kepadaku ataupun menjatuhkan satu talak kepadaku. Maka Az-Zubair pun mengabulkannya. Ya, kalau memang begitu maumu, maka aku jatuhkan talak kepadamu. Nah, ini yang untuk menunjukkan bahwasanya talak itu tidak bisa candaan. Nah, gitu ya, tidak bisa main-main. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya dari dalil yang sudah ada, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia sungguh-sungguh jadi, bercanda juga jadi. Ya, salah satunya talak ataupun rujuk, ya, dan nikah, ya, nikah kemudian rujuk ataupun talak. Taib. Nah, itu 3 hal. Salah satunya adalah talak ini. Maka setelah Az-Zubair menjatuhkan talak kepada istrinya Ummu Kulthum bintu Uqbah,
Kemudian dia ada hajat untuk keluar rumah, yakni untuk mengerjakan solat. Az-Zubair sebagaimana biasanya mengerjakan solat di masjid, dia pun keluar rumah untuk mengerjakan solat. Ketika kembalinya dia ke rumah setelah menunaikan solat di masjid, dia dapati istrinya telah melahirkan. Ya, anak yang dikandung oleh istrinya ternyata telah lahir. Berarti lebih cepat ini. Berarti sudah hamil tua. Ya. Ini berarti sudah hamil tua. Lantas Az-Zubair ibnu Awwam pun berkata kepada istrinya, "Kenapa istriku menipuku? Semoga Allah membalasnya." Ini masalah rumah tangga mereka lah. Intinya kita dapati di sini hukumnya itu terjadi bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istri yang sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai si istrinya itu melahirkan. Ya, apabila istri sudah melahirkan, maka selesailah masa iddah dari talak yang dijatuhkan suami. Suami tidak bisa lagi merujuk, dan ini yang disebut dengan talak bain sughra. Ya, ini yang disebut dengan jatuhnya talak bain sughra, yaitu talak bain yang kecil, bukan yang kubra. Kalau yang besar, maka tidak boleh mereka menikah lagi. Kalau ini masih boleh menikah lagi, hanya saja tergantung si istri masih mau atau tidak. Ya, masih mau lagi melanjutkan atau melangsungkan akad nikah dengan mantan suami, ataukah tidak mau lagi. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Az-Zubair radhiyallahu anhu Ibnu Awwam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian ini. Dia ceritakan kejadian ini kepada beliau. "Ya Rasulullah, begini. Istriku berkata begini, berbuat baiklah kepadaku, jatuhkan talak untukku, talak satu atau satu kali talak." Maka aku pun merestuinya. Aku talak dia. Aku berangkat ke masjid untuk menunaikan solat. Setelah aku kembali dari masjid sampai di rumah, ku dapati istriku sudah melahirkan, ya, sudah lahir anak yang dia kandung. Maka bagaimana ini wahai Rasulullah? Dia ceritakan kejadian ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, "Sabaqal kitabu ajalah." Ya, telah habis masa iddahnya. Itu kata Nabi. Ya, masa iddah dari talakmu itu atau masa menunggu dari istrimu setelah kamu jatuhkan talak itu sudah habis dengan lahirnya anak yang dikandungnya. Ukhtubha ila nafsiha. Kalau kamu mau lamar lagi istrimu, ya, kalau kamu mau lamar lagi istrimu agar bisa menjadi istri yang sah. Nah, ini terkadang kita dapati sebagian pasutri, pasangan suami istri, apalagi yang mungkin sembarangan di dalam melontarkan talak-talak, ya, tanpa mereka ketahui bahwasanya masa iddah sudah habis, sudah selesai, lalu mereka secara serampangan dan sembarangan berhubungan intim dengan anggapan mereka masih suami istri, tanpa ada lamaran lagi, tanpa ada akad baru lagi. Maka yang seperti ini jatuh kepada perbuatan zina. Nauzubillah. Nah, ini ya yang perlu kita pelajari ya dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa ketika kita mempelajari tentang talak, kita mempelajari tentang khulu, tentang iddah ini, bukan tujuannya untuk bermudah-mudahan di dalam mentalak, tapi bisa saja sesuatu itu terjadi dalam rumah tangga, maka masing-masing pasangan suami istri sudah tahu hukum-hukumnya dan menjalankan sesuai hukumnya, sehingga tidak jatuh kepada perkara yang haram, tidak jatuh kepada perkara yang zina. Na'udzubillah. Taib, itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabaqal kitabu ajalah, ukhtubha ila nafsiha." Telah habis masa iddahnya, maka lamarlah kembali istrimu jika memang ingin membangun rumah tangga kembali. Taib. Apabila wanita itu masih haid setiap bulan, apabila seorang wanita masih normal haidnya setiap bulan, masih mendapati darah haid sebagaimana wanita normal yang lainnya dalam masalah haid,
maka iddahnya ialah 3 kali haid. Maka masa iddahnya adalah 3 kali haid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini kata Allah tabaraka wa taala, wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna. Para wanita-wanita yang telah ditalak, wanita yang dicerai oleh suaminya, dijatuhi talak oleh suami, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaknya mereka menunggu atau menahan diri. Jangan langsung menikah setelah ditalak suami, nggak boleh. Menunggu, ada masa iddah. Berapa lama mereka harus menunggu? Kata Allah Ta'ala, salasata quru, yakni 3 kali haid. Makna al-quru, kata penulis di sini, adalah haid. Ya, makna quru di sini adalah haid, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna umma Habibah kanat tustahadu, bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha seorang wanita yang tustahad, ya, yang sering kena istihadah. Ini sepertinya salah terjemah, ya. Ummu Habibah radhiyallahu anha seorang wanita yang terkadang terkena istihadah. Istihadah ini darah segar yang keluar. Itu ya bedanya. Jadi yang keluar itu darah segar. Ya, kadang dia bercampur dengan darah haid sehingga membuat kebingungan seorang wanita. Namun Nabi SAW dalam banyak hadisnya dan beberapa hadisnya mengatakan bahwa darah haid itu bisa dikenali. Sifat-sifatnya bisa dikenali. Sehingga seorang wanita akan bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Kalau darah istihadah itu darah segar. Ya, dari sifat-sifat darahnya itu berbeda, dari baunya, warnanya itu berbeda. Ya, dari bau dan warna itu jelas sekali bisa dibedakan. Tapi terkadang selisih waktu yang sangat dekat itu membuat seakan-akan terjadi percampuran, kadang begitu. Selesainya masa haid seorang wanita langsung diikuti darah istihadah, sehingga kadang seorang wanita menganggap darah istihadah itu masih masa haidnya. Kadang begitu. Kenapa? Karena sisa-sisa dari darah haid, sifat-sifat darahnya itu masih mencampuri darah segar, sehingga kadang si wanita bingung. Nah gitu ya, seorang wanita itu bingung. Padahal sebenarnya darah haidnya itu sudah putus, tapi karena jeda waktunya itu sangat dekat, bahkan bisa dikatakan seperti gerbong kereta api, masih ada gandengan, hanya mungkin selisihnya itu per detik, per menit. Jadi seakan-akan darah segar yang keluar itu ada sedikit-sedikit baunya atau aromanya, dan sedikit-sedikit warnanya mirip seperti darah haid. Ini yang kadang membuat bingung sebagian wanita. Jadi dia agak bingung, saya tetap sholat atau tidak sholat ini? Saya wajib mandi atau tidak ini? Nah gitu ya. Nah ini menimpa Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah adalah seorang wanita yang terkadang terkena istihadah. Maka dia pun menanyakan tentang dirinya kepada Nabi SAW. Saya ini sering terkena istihadah, keluarnya darah segar. Fasa'alatin Nabiyya SAW. Dia pun bertanya kepada Nabi tentang kondisinya, yang kadang-kadang tidak hanya darah haid saja yang keluar dari dia, tapi terkadang darah segar, yaitu darah istihadah. Maka fa'amaroha an tada'as salata ayyama aqra'iha. Lalu Nabi SAW memerintahkan Ummu Habibah untuk meninggalkan solat di hari-hari kuruknya, maksudnya di hari-hari yang jelas-jelas darah haid. Nah dari sini para ulama ya mengkompromikan dua hadis, antara dua dalil ya, antara ayat Allah tadi yang mengatakan salasah quru. Apa makna quru ini? Dijelaskan melalui sabda Nabi yang memerintahkan Ummu Habibah
untuk meninggalkan solat ayyama aqra'iha, ya, ayyama aqra'iha, ya ini hari-hari kuruknya Ummu Habibah, maksudnya hari-hari di mana jelas-jelas di situ darah yang keluar adalah darah haid. Nah, maka para ulama menafsirkan makna salasah quru adalah 3 kali haid. Taib. Jadi itu makna salasah quru. Ini bagi wanita yang masih bisa dihitung iddahnya dengan normalnya masa haid. Bagi wanita-wanita yang masih bisa dijangkau ataupun masih bisa diprediksi masa-masa haidnya itu masih, ya, natural lah, masih normal sesuai dengan biasanya. Karena biasanya ada yang sudah tidak normal lagi masa haidnya. Tidak normal dalam artian nggak bisa diprediksi itu kebiasaannya. Karena yang normal itu akan bisa diprediksi kebiasaannya. Biasanya 7 hari. Tertib dia 7 hari. Kalaupun nanti agak molor ya 8. Nah, begitu ya, kadang 6. Atau ada seorang antara 8, 9, 10. Begitu saja dia mungkin tiap bulan. Seringnya 8. Ya, 8 hari. Ada yang memang tidak begitu, ya, jelas. Kadang 6 hari, kadang 13 hari sifat darah yang keluar masih sifat darah haid. Nah, begitu. Kadang 9 hari. Ya, nah seperti itu ya. Jadi ada yang demikian, maka yang seperti ini tidak normal. Ya, kalau yang dia tidak normal lagi, maka bisa kembali kepada hitungan bulan. Ya, bagi yang tidak normal maka bisa dihitung dari bulan, atau yang tidak ada lagi haidnya, atau wanita yang menopause, atau wanita yang menikah tapi belum haid, tapi dia sudah dinikahkan misalnya seperti itu, maka berlaku bulan, hitungan bulan. Taib. Nah, adapun yang ini yaitu wanita yang masih haid setiap bulan, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, dan berdasarkan hadis tadi ya, dari kisah Aisyah radhiyallahu anha terhadap Ummu Habibah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan agar dia meninggalkan sholat di masa haidnya walaupun dia sering mengeluarkan darah segar. Taib, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kata beliau di sini, apabila si istri masih kecil, ya, atau belum baligh, karena balighnya seorang wanita dengan keluarnya darah haid, ya memungkinkan saja, walaupun mungkin jarang di zaman sekarang ini ada seorang anak wanita yang sudah dinikahkan tapi dia belum baligh, ya, tapi mungkin ada saja di negara-negara tertentu yang itu tidak terlalu dibatasi oleh pemerintah ataupun penguasa. Ya, kalau kita di Indonesia memang ada aturan-aturan tersendiri yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, untuk masalah menikahi anak di bawah umur. Tapi kalau secara hukum Islam maka ini tidak ada larangan-larangan seperti itu. Ini dibolehkan. Ya, dari sudut pandang atau dari sisi hukum Islam. Seorang anak yang belum baligh, wanita yang belum baligh, boleh saja dan sah-sah saja akad nikahnya jika dia dinikahi oleh seorang laki-laki dan si wanita tersebut belum haid. Nah, maka di sini beliau membahas itu. Apabila si istri masih kecil, belum mendapatkan masa haid atau belum haid, atau seorang wanita yang sudah tua dan tidak ada lagi haidnya, yang sering disebut dengan menopause, ya, maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Atau tadi seorang wanita yang mungkin ya tidak diketahui lagi masa haidnya, ya seperti yang pernah terjadi ya, seorang yang bisa dibilang seorang wanita kemudian dia bingung. Kenapa? Karena hampir sebulan itu darah segar terus yang keluar. Ya, darah segar terus yang keluar. Maka wanita yang seperti ini dia tinggal nanti menghitung masa haidnya tersebut dari kebiasaan
para wanita yang masih satu keluarga dengannya. Nah, begitu caranya. Ini menurut beberapa fatwa para ulama. Bagi wanita yang kebingungan untuk menentukan masa haidnya ini, kapan berakhirnya atau berapa hari, nggak bisa ditentukan, maka bisa dilihat dari para wanita yang masih satu keluarga dengannya. Itu dilihat keumumannya yang terdekat dengan dia. Kalau misalnya keluarga wanita yang terdekat dengannya itu kebiasaannya 8 hari, nah selama 8 hari walaupun darah haid itu tidak keluar, ya, yang keluar itu darah segar terus misalnya istihadhah, maka dia mengikuti tanggal itu saja. Ya, misalnya para wanita yang terdekat dengan dia kebiasaannya itu di awal bulan-bulan hijriah, dimulai dari tanggal 7 misalnya sampai tanggal 15 pada bulan-bulan hijriah, itu umumnya keluarga-keluarga di sekitarnya, keluarga wanita di sekitarnya umumnya begitu, maka dia ikuti tanggal itu saja. Nah, gitu caranya. Dia ngikuti tanggal itu walaupun yang keluar adalah darah segar. Nah, maksudnya ketika dia menentukan itu pada hari-hari itu dia tidak sholat, itu maksudnya. Karena nggak mungkin wanita yang masih normal, bukan anak-anak, bukan juga menopause, kemudian tidak ada haidnya. Taib, Allahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya kata beliau di sini ya. Jadi apabila si istri masih kecil dan belum haid atau sudah tua dan terputus masa haidnya menopause, maka iddahnya adalah selama 3 bulan. Bukan 3 kali haid tapi 3 bulan dari bulan-bulan qamariyah ya, dari hitungan bulan Islam. Dengan melihat hilal maksudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidn." Kata Allah Subhanahu wa taala, para wanita yang tidak haid lagi, mar'ah ya'isah minal mahid, wanita-wanita yang tidak haid lagi yaitu menopause di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka ketahuilah masa iddahnya itu 3 bulan kata Allah. Ya, masa iddahnya 3 bulan. Dan begitu pula para wanita yang benar-benar tidak haid, maksudnya yang sulit diketahui haidnya, seperti yang belum haid atau yang sudah masuk masa haid, sudah balighah, wanita yang sudah balik tapi tidak normal masa haidnya. Kadang bulan itu enggak keluar, kadang keluar sehari saja langsung hilang. Ya, kadang pernah dia mungkin sampai 14 hari, pernah sampai 17 hari. Nah, ini enggak normal seperti ini. Maka tadi yang sudah kita jawab bisa dilihat dari keumuman atau kebiasaan keluarganya dari kalangan wanita. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian yang C, ketika istri ditinggal mati suaminya, apa yang boleh dilakukan oleh wanita tersebut dan apa yang terlarang? Dan bagaimana seharusnya yang dilakukan wanita yang sudah ditinggal mati suaminya? Ya, karena terkadang ada saja kejadian-kejadian yang mungkin mereka sangat dangkal ilmunya dan tidak mempelajari Islam, tapi mereka wanita-wanita muslimah, wanita yang beragama Islam, tapi ketika suaminya meninggal dunia, maka dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, semisal dia menikah lagi padahal belum selesai masa iddahnya, atau anggaplah dia tidak langsung menikah tapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran atau larangan-larangan bagi wanita yang belum selesai masa iddah setelah wafatnya suami. Taib, ini kita bacakan. C, ketika istri ditinggal mati suaminya, apa yang harus dilakukan istri saat ditinggal mati suami? Yakni istri harus melakukan ihdad. Istri wajib melakukan ihdad atau berkabung sampai masa iddahnya selesai. Sampai masa iddahnya selesai. Jadi
Ini diantara salah satu yang dibolehkan atau disyariatkan untuk berkabung dalam waktu yang cukup panjang. Siapa mereka? Para wanita yang ditinggal mati suami. Selain mereka tidak boleh lebih 3 hari berkabungnya. Paham ya? Selain seorang wanita yang ditinggal mati suami, misalnya seorang anak ditinggal mati ayah, ditinggal mati ibu, ya, atau ditinggal mati oleh keluarga, atau ayah ibu ditinggal mati oleh anak, maka ya kejadian-kejadian tadi ditinggal mati oleh keluarga terdekat, masa berkabungnya hanya 3 hari saja. Terlarang bahkan haram. Ini termasuk perbuatan jahiliyah, termasuk niyahah yang sudah diletakkan ataupun ditinggalkan oleh Nabi, termasuk perkara jahiliyah yang masih juga diambil oleh umat ini. Kata Nabi, yaitu salah satunya niyahah, berkabung yang melampaui batas saat ada yang meninggal dunia dari keluarga terdekatnya. Di antaranya dalam masalah hitungan hari, nggak boleh berkabung itu lebih dari 3 hari, kecuali satu saja, seorang istri yang ditinggal mati suami, justru masa berkabungnya panjang. Ya, dia harus menampakkan kesedihan dan lebih mengutamakan berkurung atau menahan diri di rumah selama 4 bulan 10 hari selama menunggu masa iddahnya. Itulah masa berkabungnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Jangan terburu-buru dia langsung senang. Nah, ini bahaya. Ya, jangan terburu-buru langsung senang dia meninggal suaminya, alhamdulillah. Ya, nggak boleh. Hendaknya dia berkabung, menampakkan sedih, tapi bukan sedih yang berlebihan sampai menampar-nampar wajah, ya. Tapi berkabung di sini pada tahapan sewajarnya, sebagaimana di antara keluarga yang meninggal dunia hanya menampakkan sedih, yaitu menangis yang sewajarnya. Nah, itu ya, menangis yang sewajarnya. Taib. Nah, ini kata beliau, adapun yang dimaksud dengan ihdad adalah meninggalkan berhias dan berwangi-wangian. Itu mana ihdad. Berkabung yang dimaksud seorang wanita yang tinggal mati suami, yaitu dengan tidak berhias, tidak berdandan, tidak menggunakan parfum, ya, tidak menggunakan wangi-wangian, menanggalkan setiap perhiasannya, dilepaskan perhiasan yang biasa dia pakai di hadapan suami, kalungnya misalnya yang kerincing di kakinya, di gelangnya, itu dia tinggalkan, yang biasa dia gunakan untuk suaminya. Karena seorang wanita yang sudah bersuami, dandanan mereka, hiasan mereka, ya, atau hiasan emas yang mereka pakai, itu pada asalnya diperintahkan mereka gunakan untuk suami, bukan untuk pamer di luar rumah. Itu salah. Kalau ada seorang wanita yang sengaja menggunakan perhiasan, berdandan, menggunakan parfum, sengaja untuk keluar rumah agar dilihat, dicium aromanya oleh laki-laki lainnya, maka itu kata Nabi, wanita itu zaniyah, dia dianggap seperti wanita penzina, kata Nabi. Itu wanita penzina. Nah, tidak boleh. Jangan sampai wanita-wanita muslimah dihukumi oleh Allah seperti wanita pelacur, ya. Maka hendaknya mereka menggunakan hiasan-hiasan itu untuk merayu suami, ya, untuk membuat senang suaminya, sehingga apabila suaminya meninggal dunia itu tidak boleh lagi dia gunakan selama 4 bulan 10 hari sampai itu selesai, lalu boleh dia gunakan lagi atau boleh dia menikah lagi. Taib. Ini kata beliau, adapun yang dimaksud dengan ihdad adalah tinggalkan berhias, berwangi-wangian, tanggalkan perhiasannya, tidak memakai pakaian yang berwarna-warni, ya, nggak boleh menggunakan pakaian yang berwarna-warni, warna merah, warna kuning, karena ini warna pakaian yang dulu dipakai, ya,
oleh para wanita di hadapan para suaminya. Serta tidak boleh mengecat kukunya dengan pacar ataupun inai, dan tidak boleh menggunakan celak mata. Ini semua disebutkan dalam hadis. Kita bacakan hadisnya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, kunna nunha, kami dahulunya para wanita muslimat dilarang apa? An nuhidda ala mayyitin, kami dahulunya para wanita dilarang oleh Nabi untuk berkabung terhadap kematian seseorang fauqa salas, lebih dari 3 hari dilarang kami. Nah, ini dia. Gak boleh kami itu bersedih, menampakkan kesedihan saat ada yang meninggal dunia lebih dari 3 hari. Gak boleh. Bahkan keluarganya Ja'far setelah 3 hari didatangi oleh Nabi, dan beliau mengatakan la tabku ala akhi ba'dal yaum, gak boleh lagi nangis-nangis setelah hari ini, tidak ada lagi yang nangis-nangis sedih-sedih, kata Nabi, setelah melewati 3 hari. Nah itu dia. Ini kata Ummu Atiyah, bahwa kami dilarang untuk berkabung atas mayit yang meninggal dunia lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali atas meninggalnya suami, arba'ata ashhur wa ashra, maka diperintahkan untuk berkabung 4 bulan 10 hari. Apa yang dilakukan ataupun bentuk berkabungnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya? Kata Ummu Atiyah, wala naktahil, kami tidak boleh menggunakan celak di mata, wala natatayyab, kami enggak boleh pakai parfum, wala nalbas thawban masbughan, kami tidak boleh menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna-warni. Wa qad rukhisa lana 'inda tuhri, hanya saja pakaian yang warna-warni, wa qad rukhisa lana 'inda tuhri idza ightasalat ihdana min mahidiha fi nubdhatin min kusti asfarin, hanya saja diberikan keringanan bagi kami walaupun dalam kondisi sedang ihdad, dalam masa iddah 4 bulan 10 hari ya, karena kematian suami, tapi tetap diberikan keringanan bagi kami untuk menggunakan sedikit parfum bagi wanita yang saat selesainya masa haidnya, lalu itu mereka berikan di bagian yang keluarnya darah haid. Nah, ini parfum khusus namanya. Ada ya dulu itu parfum khusus untuk istri ataupun para wanita yang baru selesai haid. Nah, itu dipercikkan ataupun diberikan di bagian yang dekat dengan darah haid itu keluar. Nah, itu kecuali itu saja diberikan rukhsah, boleh, walaupun dia sedang dalam kondisi ihdad, dalam kondisi berkabung karena kematian suaminya. Lalu terakhir kata Ummu Atiyah, wa kunna nunha anit tiba'il janaiz, kami juga dulu dilarang oleh Nabi untuk ikut serta mengiringi jenazah ke tempat pemakaman. Dilarang kami. Ya, jadi ikut mengantarkan jenazah. Jadi wanita itu disunnahkan hanya sampai menyolatkan saja. Memandikan boleh, misalnya itu jenazah wanita. Ya, mengafani justru mereka dibutuhkan sampai ikut menyolatkan jenazah saja. Pahala mereka 1 qirot, tapi mengantarkan jenazah mereka tidak ada pahala 1 qirot, tapi justru mereka dilarang ikut mengantarkan jenazah. Taib. Nah, itu kata Ummu Atiyah di sini. Kemudian dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar minats thiyab walal mumasyaqah walal huli wala takhtadib wala taktahil. Ini kata Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
seorang wanita, seorang istri yang ditinggal mati suaminya, maka tidak boleh dia menggunakan pakaian yang berwarna-warni atau pakaian warna merah yang kekuning-kuningan, baik itu yang dicelup dari tumbuhan ataupun dari lumpur merah. Artinya tidak boleh menggunakan pakaian yang menarik perhatian laki-laki. Ya, jadi pakai pakaian hitam saja. Misalnya dia ingin keluar rumah, pakai pakaian yang gelap, ya, warna-warna yang gelap, bukan warna yang kontras ataupun warna yang cerah seperti warna kuning ataupun merah dan yang semisalnya. Taib. Kemudian tidak boleh juga dia memakai huli, yaitu perhiasan-perhiasan. Jangan dia menggunakan perhiasan-perhiasan emasnya. Nah, ini umum ya, huli itu maksudnya perhiasan-perhiasan emas, baik itu di kalungnya, di tangannya atau di kakinya. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Nur, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Kata Allah Ta'ala, wahai para wanita-wanita mukminat, janganlah kalian secara sengaja ketika keluar rumah sengaja memukul-mukul kakinya, membentur-benturkan kakinya, supaya laki-laki yang dilewati tahu bahwa di kakinya ada perhiasan. Sampai Allah abadikan ayat seperti itu. Ya, sampai seperti itu, karena dahulunya para wanita muslimat dulu atau wanita-wanita dulu kecenderungan mereka memakai perhiasan bukan hanya pada badan, sampai pada kaki juga. Ya, sampai kaki juga itu mereka pakai perhiasan. Tapi saat melewati sekumpulan laki-laki, mereka sengaja menyenggol-nyenggolkan kakinya supaya terdengar bunyi perhiasannya. Maka Allah turunkan ayat tadi, janganlah kalian wahai para wanita sengaja memukul-mukulkan kakinya supaya diketahui perhiasan yang dia sembunyikan, ya, di dalam pakaiannya. Taib. Nah, ini. Jadi kata Nabi SAW, walal huli wala takhtadib, janganlah dia menggunakan inai, ya, ataupun mengecat kuku, atau menggunakan apa di telapak tangannya ini semacam inai, begitu ya. Biasa itu apa dibuat ornamen, nah begitu ya, dibuat bentuk-bentuk di telapak, ya, tangannya atau punggung telapak tangannya, atau menggunakan inai, ya, di kuku saja tidak boleh. Dan wala taktahil, kata Nabi, jangan menggunakan celak pada matanya sehingga terlihat cantik, ya, bulu matanya. Taib. Kemudian yang berikutnya kata beliau yang D, apa yang harus dilakukan istri yang masih dalam masa iddah dari talak raj'i? Ketika seorang wanita ditalak suaminya, tapi talak satu atau talak dua, apakah dia langsung diusir dari rumahnya? Nggak boleh. Apakah si istri langsung keluar dari rumah suaminya? Tidak boleh juga. Suami yang mentalak istrinya di talak 1 dan 2 tidak boleh mengusir istrinya dan menyuruh istrinya kembali ke rumahnya, kembali ke rumah orang tuanya. Si istri juga yang mendapati suami mentalaknya masih di talak 1 dan 2, artinya masih talak yang rujuk, maka tidak boleh dia langsung lari dari rumah suaminya. Nah, gitu ya. Ini kata beliau, ia harus tinggal di rumah suami sampai masa iddahnya selesai. Dan dia tidak boleh keluar rumah, sebagaimana suami juga tidak boleh mengeluarkannya dari rumah. Sama, istri tidak boleh keluar dari rumah ketika ditalak 1 atau 2. Suami juga tidak boleh mengeluarkan istrinya dari rumahnya ketika itu hanya talak 1 dan talak 2. Ini sudah kita bahas sebenarnya. Itu firman Allah Ta'ala ada dalam surat Talak, ya, surat At-Talaq di ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaknya kamu ceraikan pada waktu mereka dapat menghitung masa iddahnya secara wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, ya, dan bertakwalah, wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna, kata Allah, jangan kalian usir, jangan kalian keluarkan istri kalian itu dari rumah kalian. Ya, jangan kalian usir mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka para wanita itu keluar dari rumahnya karena sebab talak 1 atau 2 ini. Taib.
Kemudian yang ataupun yang terakhir dalam pembahasan iddah ini, istri yang ditalak bain. Seorang istri yang telah ditalak bain, maka dia tidak mendapatkan tempat tinggal maupun nafkah. Nah, beda halnya apabila talak tersebut sudah habis masa berlakunya, seperti talak bain yang bain sughra, ya, atau talak bain yang kubro juga, yaitu talak 3. Maka tidak ada sukna, tidak ada jatah tempat tinggal, dan tidak juga ada jatah nafkah. Maka si istri tadi harus keluar dari rumah itu karena bukan lagi suami istri, dan tidak ada hak bagi dia untuk mendapatkan nafkah. Taib. Nah, ini kata beliau, ini Nabi SAW bersabda dalam hadis tentang Fatimah binti Qais. Ya, an Fatimah binti Qais an Nabi SAW fil mutallaqah salasan. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dari Nabi SAW ketika menghukumi istri yang telah ditalak 3, beliau bersabda, ia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal maupun nafkah. Kata Nabi, laisa laha sukna wala nafaqah. Dia tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak juga mendapatkan nafkah. Istri tersebut harus menunggu masa iddahnya di rumah keluarganya apabila dia talak yang bain. Serta dia tidak boleh keluar kecuali apabila ada keperluan yang mendesak. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, saudara perempuan ibuku telah ditalak 3 oleh suaminya. Lalu dia keluar memotong buah dari pohon kurma. Kemudian seorang melarangnya keluar rumah. Maka dia menemui Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, ukhruji fajuddi nakhlaki la'allaki an tasaddaqi minhu au taf'ali khaira. Enggak apa-apa, keluarlah, potonglah buah dari pohon kurmamu, sebab darinya engkau bisa bersedekah ataupun berbuat kebaikan dengan kurma tersebut. Artinya hukum asalnya dia tidak boleh keluar rumah, akan tetapi kalau ada kebutuhan pokok, ya, untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka tidak mengapa dia keluar sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak ada, maka tidak boleh dia keluar, dia harus tetap di rumah sampai selesai masa iddahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di bab ke-21 ya. Insyaallah nanti di bab berikutnya ataupun bab 22 akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, dan sepertinya bab 22 ini merupakan bab yang terakhir ya. Ya, betul. Bab 22 nanti itu bab terakhir, tapi cukup panjang pembahasannya. Nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya pada jemaah. Jika ada pertanyaan silahkan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masa berkabung, itu larangan tersebut masuk dalam kait makruh atau haram? Seorang wanita ditinggal mati suaminya, kan ada masa berkabung. Nah, kita jumpai para wanita itu tidak melakukan itu, gitu, tetap tabarruj atau menggunakan wangi-wangian dan segala macamnya. Mungkin tetap bekerja juga seperti biasanya dan segala macam. Nah, maka larangan yang dimaksud ini hukum syariatnya apakah makruhkah atau haram? Terus yang kedua, ketika ada seseorang yang tidak menjalankan masa iddahnya secara penuh dan kemudian menikah lagi, bagaimana status pernikahan yang dilakukan ya, dengan si laki-laki yang selanjutnya itu ya? Apakah ada kafarah atau tidak, itu batal? Ya. Itu mungkin satu dua pertanyaan. Apa tadi yang kedua, ketika masa iddahnya belum selesai? Ya, jadi sebetulnya dia masih dalam masa iddah, terutama antara yang ditinggal mati suaminya atau dicerai. Itu kan kadang-kadang masih yang menyamakan antara
bulan dan 13 hari kan. Nah itu mereka dan hitungannya nggak pas gitu ya. Nah sehingga melakukan pernikahan. Nah apakah status pernikahannya itu sah atau tidak? Kalaupun misalkan itu sah, kan berarti melanggar juga sebenarnya. Iya. Apakah ada kafarah atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ya, jadi yang pertama berkaitan dengan status larangan bagi seorang wanita yang tidak mengikuti ya larangan di dalam hadis tadi ya, bahwa Nabi SAW melarang wanita yang sedang menjalani masa ihdatnya itu tidak boleh menggunakan parfum, perhiasan atau yang semisalnya tadi yang sudah kita sebutkan. Bagaimana dengan pelanggaran tersebut atau status larangannya? Jadi para fuqaha ketika menjelaskan hukum asal ya, terutama berkaitan dengan larangan, kata mereka bahwa al-aslu fin nahyi yadullu ala tahrimi. Hukum asal larangan itu menunjukkan keharuman sampai ada dalil yang menguatkan bahwa larangan itu tidak haram, artinya makruh. Ketika tidak ada dalil-dalil penguat yang menunjukkan hukum asalnya tersebut bahwasanya itu bukan haram, maka dia kembali kepada hukum asal. Jadi sejauh yang saya ketahui para ulama menyebutkan bahwa larangan-larangan yang disebutkan tadi bagi wanita yang tinggal mati oleh suaminya, hukum asalnya itu haram. Ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, artinya dosa besar. Tatkala seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya lalu dia justru tabarruj, menggunakan perhiasan, menggunakan pakaian warna-warni, ataukah dia menggunakan parfum dan yang semisalnya yang disebutkan tadi dalam hadis larangan-larangan tadi, maka ini menjadi dosa besar bagi si wanita tersebut. Ya, ini menjadi dosa besar karena tidak didapati di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan ini makruh, sehingga dia kembali kepada hukum asal. Nah, adapun masalah keluar rumahnya, nah itu ya, adapun masalah keluar rumahnya, hukum asalnya juga terlarang dengan larangan yang haram, kecuali tadi ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan yang sangat darurat, maka berlaku hukum wa kullu mahzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhud darurah. Ya, dalam sebuah kaidah dalam bentuk syair disebutkan setiap bentuk larangan berlaku padanya hukum darurat. Nah gitu dia. Dan itu pun hukum darurat yang boleh diambil sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Jadi hukum asalnya dia terlarang untuk keluar rumah karena sedang menjalani masa iddah. Tapi ada darurat, ada kebutuhan yang gak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Memang harus dia yang keluar waktu itu. Maka dengan alasan darurat ini akan menjadikan larangan tadi itu ya terkalahkan dengan hukum darurat. Namun ini sesuai dengan kadar kebutuhan. Biqadri ma tahtajuhu darurah. Apa yang menjadi kebutuhannya? Misalnya beli makanan. Nah, maka sebatas dia membeli makanan saja. Bukan setelah beli makanan kemudian dia jalan-jalan sana jalan sini. Maka ini sudah tidak sesuai kebutuhan. Nah begitu juga larangan-larangan yang lainnya, misalnya masalah celak, masalah parfum, masalah ini. Kalau memang ada kebutuhan darurat silahkan. Ya, tapi kalau tidak ada kembali kepada hukum asalnya, yaitu terlarang dengan larangan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu yang bisa saya berikan jawabannya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan seorang wanita yang menjalani masa iddahnya? Ya, apakah itu karena ditalak oleh suami ataukah itu karena wafatnya suaminya? Lalu dia menikah lagi sebelum masa iddah itu selesai. Bagaimana status pernikahannya? Kalau memang sah, apakah ada kafaroh? Kan begitu ya? Atau ada ini, ada itu. Taib. Jadi
Ini kembali kepada akad. Ya, kembali kepada masalah keabsahan sebuah akad. Ya, bahwa apabila pada akad tersebut tidak terpenuhi syarat ataupun rukun, maka akad itu tidak sah. Nah, begitu. Nah, seorang wanita, ya, seorang wanita yang ditalak oleh suaminya dengan talak satu ataupun talak dua, statusnya bagaimana? Masih istri yang sah bagi suaminya. Hanya saja dia sedang menjalani masa iddah. Kalau dia menikah berarti dia menikahi istri orang lain. Ya, jelas ini adalah haram, akadnya tidak sah, bahkan ini jatuh pada zina jadinya. Karena akad tidak sah ya bisa jatuh kepada perbuatan zina, ataupun bahasa kita apa ya, merebut istri orang lain sudah itu. Mengambil istri orang lain, tidak boleh, haram. Ya, haram seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana kalau wanita tersebut sedang menjalani masa iddah karena wafatnya suami? Suaminya udah nggak ada. Ya, suami tidak ada. Atau seorang wanita yang ditalak 3, suaminya sudah tidak ada. Karena talak 3, ketika talak 3 dijatuhkan maka statusnya bukan lagi suami istri. Nah, ini ya. Nah, maka yang seperti ini pun tidak sah akadnya. Karena sebab itu tadi, masa iddah itu tujuannya adalah untuk memastikan rahimnya itu kosong dengan sempurna. Kan itu tujuannya masa iddah itu. Masa iddah itu untuk memastikan bahwasanya rahim si wanita itu kosong dengan sempurna. Makanya tadi wanita yang hamil masa iddahnya dengan melahirkan, jelas bahwa rahim dia sudah kosong, boleh dia untuk menikah lagi karena udah lahir anaknya. Ya. Adapun tadi wanita yang bukan hamil, maka yang seperti ini justru nanti akan menjadikan iltibas ataupun syubhat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, maka sejatinya dia jatuh pada perkara yang haram. Setidaknya sekurang-kurangnya ini kan syubhat, walaupun dia berstatus tidak punya suami yang meninggal atau yang ditalak 3, kan nggak bersuami ini. Akan tetapi masa iddah itulah hikmahnya, 4 bulan 10 hari atau 3 bulan tadi, ya, atau tadi khulu, begitu ya, atau dia khulu. Nah, statusnya itu bukan suami istri, tidak ada rujuk lagi di situ, tapi ada masa iddah untuk memastikan si wanita tadi dalam kondisi kosong. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi syubhat pada janin nanti yang dilahirkan. Kalau sekiranya dia langsung menikah, walaupun dia tidak punya suami misalnya, berstatus tidak ada lagi suaminya, kemudian nanti tertanam benih, terjadi syubhat. Ini anak siapa? Nah, kan begitu kan? Ini anak siapa? Syubhat. Maka seorang yang jatuh pada syubhat ini bisa jatuh pada perkara yang haram, maka ini nggak jelas. Ya, membangun sebuah akad di atas syubhat ini rancu dan ini tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau misalnya tetap dilaksanakan akadnya? Ya, maka tidak sah tadi, akadnya tidak sah. Artinya jangan dilanjutkan. Ya, diselesaikan dulu masa iddahnya sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kami harus bersikap ketika ada undangan dari kerabat untuk acara membaca doa bersama atas berpulangnya orang tuanya sehari setelah berpulangnya? Ya sudah, tidak usah ikut doa. Ya, kadang ada hal-hal yang memang sulit untuk ditinggalkan, artinya kita tidak bersama mereka. Sementara itu proses-proses yang sangat kuat sekali di dalam Islam syariatnya. Contoh dalam hal mengurus atau menyelenggarakan mengurus jenazah lah ya. Mengurus jenazah kaum muslimin, keluarga kita, saudara kita. Ya. Perkara-perkara yang di luar syariat
Ya, ini sering sekali masuk di dalam acara-acara seperti ini, yaitu ketika mengurus jenazah, baik itu dari memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkan. Ini banyak perkara-perkara yang dimasukkan dari luar Islam kepada tata cara ini yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah hal-hal yang seperti ini terkadang sulit untuk dihindari karena kita membutuhkan ini. Artinya ini kan bagian dari fardu, walaupun itu sifatnya kifayah. Ada saja nanti tiba-tiba doa, ada saja tiba-tiba berbuat ini, ada saja saat kita ingin menguburkan jenazah tiba-tiba dia azan. Nah, ini kan sesuatu yang sulit kita untuk langsung meninggalkan tempat itu, tidak mungkin. Maka biarkan saja itu. Ya, kalau kita misalnya termasuk orang yang punya wewenang untuk mencegah itu, cegah. Tapi kalau tidak, ya maka kita hanya sebatas ya diam saja. Ya, diamnya dalam hal itu ya kita mengingkari. Tapi karena prosesnya itu tidak mungkin kita menjauh darinya, ya maka ya sudah. Ya, dan ini seperti yang pernah saya baca dari nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga demikian. Ada hal-hal yang memang susah sekali, gitu ya, sulit sekali. Kecuali memang bisa dan mudah untuk kita tinggalkan. Contoh seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang makan oleh anaknya sendiri Fatimah dan Ali. Tapi ketika sampai di rumahnya beliau dapati ada sitar yang itu bergambar makhluk. Beliau nggak ngomong apa-apa, langsung tinggal saja. Ya, beliau nggak ngomong apa-apa, langsung tinggal saja sudah. Nggak mau beliau di situ. Kenapa? Karena ada kemungkaran. Nah, ada memang hal-hal yang memang kita langsung mengambil sikap di situ dengan meninggalkannya. Tapi kalau tadi kita lihat lagi menyolatkan jenazah, lalu ada yang doa bersama, kan begitu kan? Lalu kita tinggalkan. Lah ini kan repot. Sementara masih ada rangkaian yang lainnya sampai menguburkan jenazah. Nah, ini kesulitan. Sesuatu yang sulit itu untuk ditanggulangi ya udah dimaafkan. Ya, dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Kan beda sama kasusnya tadi, undangan makan kan begitu ya. Itu kan tinggal meninggalkan saja, kemudian kita minta izin sama si pemilik hajat. Tapi kalau ini kan udah meninggal orangnya, lalu ada beberapa syariat, ada pahala-pahala kirot di sana, ya, dan ada bagian dari fardu kifayah. Terkadang ini memang menyulitkan dan itu dibutuhkan untuk diselesaikan. Maka bagi kita, sebagaimana yang ditanya di sini, ya sudah kita tidak usah ikut berdoa ketika ada doa bersama di sana. Taib. Kita doa masing-masing saja saat mengurus jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Ketika suami menyebutkan, aku kembalikan engkau pada orang tuamu, engkau sudah bukan istriku, apakah ini talak bain bukan talak roji'i? Ini sudah berlalu sebenarnya pembahasannya. Tinggal nanti kita konfirmasi, bukan kita ya, maksudnya si istri. Nah, itu ya, kita kan sudah berlalu pembahasannya dari sisi lafal, dari sisi waktu. Nah, itu ya, apakah sunnah ataukah bid'ah, itu nanti bisa dilihat kembali. Intinya talak yang bisa rujuk ini talak satu, talak dua, ya. Begitu juga pelafalan talak yang itu tidak tegas, yang butuh konfirmasi, butuh tafsiran, maka dikembalikan kepada yang mengucapkan. Nah, kan gitu ya, dikembalikan kepada yang mengucapkan. Kalau dia cuma sebatas kamu pulang saja sudah ke rumah, atau yang semisal itu, dikonfirmasi ini maksudnya apa, talak atau bukan? Bukan, hanya ingin mengancam, berarti bukan talak. Nah, gitu. Tapi kalau dia bilang iya itu talak, ya itu talak kata dia, berarti saya hitung masa iddah. Iya, hitung masa iddah. Nah, jelas seperti itu. Baik ya. Jadi untuk masalah bain dan roji'i, talak roji'i itu talak satu, talak dua. Ya. Adapun talak tiga itu bain kubro namanya, yang dia dengan suaminya tidak boleh menikah lagi, kecuali nanti si istri menikah dulu sama laki-laki yang lainnya dan sudah berhubungan intim lalu pisah atau diceraikan, baru boleh dia kembali kepada mantan suaminya yang lama. Taib. Ada yang dinamakan bain sughra, yaitu talak rujuk atau talak yang roji'i tadi, yang talak satu, dua, tapi tidak ada rujuk dari suami sampai selesainya masa iddah. Tadi sudah kita contohkan.
Ya, kasusnya Az-Zubair bin Awam tadi dengan istrinya. Begitu ya. Bahagiakanlah aku dengan menjatuhkan talak. Nah, gitu ya. Ya sudah, kamu saya jatuhkan talak. Nah, gitu. Sementara dia sedang hamil, dia keluar rumah untuk sholat, pulang-pulang istrinya melahirkan. Maka dia mendatangi Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, sudah selesai masa iddah istrimu. Kalau kamu mau kembali lagi, lamar lagi istrimu. Nah gitu ya, lamar lagi istrimu. Nah seperti itu bain namanya. Bain yang sughra. Dia bukan suami istri, akan tapi masih boleh menikah lagi dengan akad baru, dengan lamaran yang baru. Tapi kalau yang sudah kubro maka tidak bisa kembali sampai si istri menikah dulu dengan laki-laki yang lain dan keduanya berpisah setelah menikah dan sudah berhubungan intim. Taib, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya, Allahumma amin, pada Ustaz dan keluarga dan para jamaah semuanya, amin. Ustaz, bagaimana dengan keadaan istri yang suaminya pergi dari rumah selama berbulan-bulan, hampir 1 tahun tanpa talak? Bagaimana masa iddahnya? Apakah itu termasuk jatuh talak? Taib. Ya, ini sebaiknya nanti mendatangi hakim saja ya. Mendatangi hakim ya, karena untuk masalah batasan-batasan waktu yang seperti ini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 6 bulan apabila tidak ada kepastian, suami pergi nggak ada beritanya. Ya, suami pergi tidak ada beritanya. Ini ada berbeda-beda para salaf dalam memberikan batasan waktu. Apakah si istri boleh menikah lagi, batasan waktunya berapa kan begitu. Ya, pernah di dalam sebuah athar ya, Umar bin Khattab ketika ada seorang suami setelah sholat isya nggak pulang-pulang. Ya, setelah sholat isya itu nggak pulang-pulang. Ditunggu, maka si istri juga bingung ini gimana sampai berbulan-bulan. Ya, akhirnya waktu itu Umar bin Khattab memberikan fatwa. Ya, saya agak lupa waktu itu ya, apakah setahun, apakah 6 bulan waktu itu. Setelah itu kamu silahkan menikah lagi. Nah, begitu dia. Ya, jadi itu wallahu a'lam, kembali nanti kepada hakim saja. Karena memang kasusnya si suami nggak tahu di mana kan begitu beritanya, meninggalkah atau gimana. Sama seperti yang terjadi di masa Umar waktu itu. Ya, akhirnya setelah diputuskan oleh Umar, si istri pun atau si wanita, si istrinya tadi menikah lagi. Nggak begitu lama si suami kembali. Ya, nggak begitu lama si suami kembali. Ternyata dia bercerita bahwasanya dia dicuri atau diculik oleh sekelompok jin. Ya, jadi jin itu bisa nyuri ya, bisa nyuri orang sampai hilang. Ternyata dia dicuri oleh sekelompok jin. Lalu dia bercerita sempat diajak berperang dengan kelompok jin yang lainnya. Akhirnya dia diselamatkan oleh kelompok jin yang mengalahkan jin yang mencuri dia. Jadi dia dicuri oleh sekelompok jin, lalu bertemu dengan sekelompok jin yang lainnya, terjadi peperangan, kalah. Nah, yang menang ini membebaskan dia karena dia dari kalangan manusia, dia pun dikembalikan. Ya, dia merasa itu cepat saja berlangsung, ternyata sudah hampir 1 tahun. Nah, begitu ya. Setelah kembali, maka Umar bin Khattab waktu itu memutuskan hak dikembalikan kepada suami yang pertama. Jika kamu rela ambil dia, pisahkan, berarti suami yang tadi yang sudah menikah lagi itu difasakh. Tapi kalau kamu sudah merelakannya, ya udah, itu sama yang istri yang kedua. Nah, begitu dikasih pilihan dia. Jadi kasus yang seperti ini kembali nanti kepada hakim saja. Apabila suaminya nggak tahu kemana sudah hampir 1 tahun, ajukan saja permasalahannya kepada hakim ya, kepada mahkamah ataupun pengadilan agama. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga nanti bisa diproses surat ataupun akta nikahnya. Nah itu. Wallahu a'lam.
Jika terjadi pernikahan ulang setelah masa iddah, di acara akad nikah tersebut dihadiri keluarga inti, kakak, adik, ipar dari kedua belah pihak, dan ada 5 ustadz. Ada 5 ustadz, maksudnya apa? Pada saat akad nikah, ustadz yang menikahkan bukan dari wali si wanita. Apakah ini tetap sah pernikahan tersebut, dan apakah pernikahan ulang ini harus dengan pencatatan di pemerintahan? Taib ya. Jadi begini, apabila menikah ulang ini ya setelah talak bain sugro, setelah bain sugro tadi ya, habis masa iddah ya, di mana sebelumnya mereka sudah menikah dengan akad yang sah dan ada akta nikah. Kemudian yang tertera nama juga nama keduanya, kan begitu. Lalu terjadi perceraian sampai selesai masa iddah. Ternyata tidak ada rujuk, kemudian pisahlah mereka, bain sughra, lalu mereka ingin menikah lagi. Nah, maka nama dari keduanya kan masih tetap sama di akta nikah itu, tapi mereka belum memprosesnya ke pengadilan, kan begitu dia, belum memprosesnya ke pengadilan. Antara internal keluarga ingin menikahkan kembali, maka sah-sah saja selama syarat dan rukunnya semua terpenuhi. Ya, adanya izin wali, walaupun bukan wali yang menikahkan, tapi walinya izin dan mewakilkannya kepada orang yang dia wakilkan sah. Apakah dia itu ustadz, ataukah dia itu bukan ustadz, ataukah siapa, maka sah saja yang namanya taukil. Akad wakalah itu sah apabila yang mewakilkannya orang yang berhak. Ya, orang yang berhak. Misalnya si ayah wanita masih ada, dia wakilkan kepada seorang laki-laki yang itu bukan keluarganya. Sah atau tidak? Sah saja. Karena akad wakalah di dalam Islam itu diakui jika memang orang yang berhak yang mewakilkan, ya, si pemilik yang mewakilkan. Nah itu ya, sama seperti mewakilkan pembelian misalnya, ya, sohibul hak, sohibul mal, memang dia yang punya, dia punya uang misalnya 10 juta tadi, kan begitu ya, dia punya uang 10 juta, kemudian dia transferkan kepada saudaranya yang ada di Jakarta, saya wakilkan kamu untuk membeli emas 10 gram di Jakarta misalnya. Sah atau tidak mewakilkan ini? Sah saja. Akad wakilnya di Jakarta itu sah. Nah gitu. Walaupun itu bukan keluarganya, bukan. Ini sama juga seperti akad pernikahan. Jelas ya? Jadi bukan masalah ustadznya, bukan. Tapi memang sudah ada serah terima ataupun izin dari si walinya tadi. Wali sudah mengizinkan atau mewakilkan kepada orang tertentu, maka sah saja ketika dia menikahkan wanita tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan terpenuhi semua syarat dan rukun, ya, syaratnya itu terpenuhi. Semisal adanya kedua mempelai, kemudian ya rukunnya juga ada ijab kabul, adanya wali, itu ya syarat sahnya adanya wali si wanita, kemudian ada maharnya juga, maka ini sah akad pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan apakah pernikahan ulang ini harus dengan pencatatan di pemerintah? Ya, ini kalau misalnya akta nikahnya itu sudah terburu dipisah misalnya, nah itu ya kan gitu. Tapi kalau tadi misalnya namanya itu masih sama orangnya, maka nggak perlu ke akta pencatatan, kan begitu. Artinya internal keluarga saja, insya Allah itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi ya. Bagaimana dengan status di nikah online? Yang Rasulullah tidak ada. Semuanya terpenuhi, tapi mereka tidak ada tempat yang sama. Satu di negeri, satu di sini online. Seperti itu mungkin. Ya, ini juga ada khilaf di kalangan para ulama ya, nikah jarak jauh. Ya. NJJ, nikah jarak jauh kah? Nikah online.
Sebagian ulama menyatakan sah, sebagian yang lain mengatakan bahwasanya berpotensi adanya gharar di dalamnya, ada tipuan. Ya, ada sesuatu yang disembunyikan sehingga kehati-hatian di antara mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan jarak jauh seperti itu, tapi hendaknya dengan sistem taukil, mengirimkan wakil. Nah, gitu dia, mengirimkan wakil ke tempat wanitanya. Si laki-laki mempelai laki-lakinya itu mengirimkan wakilnya ke kediaman si wanita, mendatangi keluarga si wanita dan mendatangi walinya. Lalu ya berakad sama si wali, ya, bahwa kamu saya nikahkan, kamu sebagai wakil saya menikahkan si fulan. Nah, kan begitu kan? Dengan mahar dengan anak saya, bukan yang datang itu kan wakilnya. Begitu ya. Boleh seperti itu tuh sah. Ini sudah kita bahas ya. Ini baru kita bahas ini dulu. Nanti bisa dilihat lagi pembahasannya. Yaitu sahnya akad taukil itu. Nah, jadi para ulama lebih memilih demikian karena itu terlihat tanggung jawab. Tapi kalau secara online kemudian nggak ketemu antara laki-laki dan perempuan, nah ini khawatir kan begitu ya. Khawatir ada sesuatu di sana. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan rukunnya sah saja. Ya, apalagi dengan adanya media online yang secara waktu berbeda, akan tetapi dalam hal kenyataan mereka bertemu. Nah, begitu ya, di waktu yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya sih lebih memilih kehati-hatian. Beberapa kali ada yang tanya seperti itu, saya kurang setuju, saya bilang. Lebih bagus dengan sistem wakalah, wakil, kirimkan wakil saja sebagai bukti tanggung jawab. Nah itu wallahu a'lam. Apalagi berkaitan dengan kehormatan ya, berkaitan dengan anak orang, berkaitan dengan ya itu tadi, kehormatan. Wallahu a'lam. Taib, rasa cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Demikian dulu. Jazakumullah khairan. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.